Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, hal yang langka akan mahal, dan semakin banyak semakin murah harganya, kecuali adab. Adab semakin banyak ada pada diri kita, maka akan semakin mahal diri kita. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna imannya, kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqa, adalah mereka yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus perangainya. Bahkan salah satu misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlakul karimah para manusia. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda dalam hadisnya, khairu ma u'tiyan nas khuluqun hasanun. Pemberian terbaik yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia adalah khuluqun hasanun, akhlak yang bagus, perangai yang mulia, budi pekerti yang luhur. Di antaranya adalah memaafkan. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ketika kita malas, enggan memaafkan orang lain, maka bayangkan bagaimana jika kita berada di posisi yang salah. Bagaimana kita ingin pemberian ampunan, pemberian maaf dari Allah jika kita enggan mengabulkan permintaan maaf daripada orang lain. Maka perangai yang mulia adalah memaafkan. Asy-Syahid Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala, beliau adalah orang yang sangat rendah hati, mudah memaafkan, bahkan dijuluki sebagai Al-Qadali pada abad ini. Ketika beliau meninggal dunia, ada orang yang bermimpi menemukannya di surga, bertemu dengan Asy-Syahid Dr. Ramadan Al-Buti berada di surga, berada di maqamul a'la, tempat yang mulia. Orang ini bertanya, wahai Syekh, bagaimana dengan kesalahan-kesalahan yang pernah orang perbuat kepada engkau? Beliau pernah dibakar bukunya, pernah dibakar kitabnya, pernah dicaci maki, dihina. Kata beliau, aku sudah memaafkan semua kesalahannya. Ada orang yang masuk surga hanya karena memaafkan orang lain. Sebelum tidur malam ia niatkan, semua orang yang bersalah kepadaku sudah aku maafkan. Sudah aku maafkan, sudah aku ampuni. Demi apa? Kita mengharap ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pernah suatu ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ayun nas afdal? Ya Rasulullah, manusia jenis mana yang paling bagus? Manusia jenis mana yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu mahmumul qalbi, orang yang hatinya mahmum. Apa mahmumul qalbi? At-taqin nafi, orang yang bertakwa. La ithma fi, orang yang tidak berdosa. La ghilla, la hasad, dia tidak hasad, dia tidak dengki, dia tidak iri, dia baik dengan orang, dia memaafkan orang lain. Itulah manusia yang paling bagus. Itulah manusia yang paling terpuji akhlaknya, yang paling bagus perangainya. Ketika kita tidak memaafkan orang lain, kita buruk akhlak dengan orang lain, sebaik apapun ibadah kita, maka akan terancam kita tidak tertulis di antara daftar ahli-ahli ibadah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub pernah menukilkan sebuah kisah. Ada seorang bernama Abu bin Hashim. Beliau itu ahli ibadah. Setiap tahun tidak pernah absen dalam tahajudnya, salat malamnya. Suatu ketika beliau hendak turun ke sumur ingin mengambil wudhu untuk salat tahajud, ia bertemu dengan salah seorang makhluk pemuda. Lalu ia bertanya, siapa anda? Saya adalah malaikatnya Allah. Dengan sedikit rasa bangga karena kedatangan tamu seorang malaikat. Lalu beliau bertanya, apa engkau ditugaskan oleh Allah malam ini? Apa tugasmu malam ini? Malaikat ini menjawab, pemuda ini menjawab, aku ditugaskan oleh Allah untuk memantau, melihat siapa saja orang-orang yang beribadah malam, siapa saja orang-orang yang mencintai Allah. Di tangan kanan malaikat itu dia pegang buku tebal. Lalu Imam Abu bin Hisham ini, di tangan pemuda tersebut, di tangan malaikat tersebut, ia memegang buku tebal. Imam Abu bin Hisham ini bertanya,
buku apa itu yang ada di tanganmu? Ini adalah daftar nama-nama ahli ibadah, orang-orang yang mencintai Allah. Lalu beliau penasaran, adakah nama beliau tertera, tertulis di buku itu? Beliau tanyakan, coba Anda periksa, adakah namaku di situ? 3 kali malaikat itu melihat, tidak ada. Imam Abu Hisham penasaran, sekaligus bersedih. Setiap malam beribadah, berubudiyah, tahajud sepanjang malam, tapi tidak tertulis namanya sebagai hamba pencinta Allah. Lalu ia bertanya, kenapa namaku tidak tertulis? Aku ingin menulis namamu, kata pemuda ini. Aku ingin menulis namamu, tapi Allah melarangnya. Apa gerangan kesalahanku sehingga Allah melarang menulis namaku di ahli ibadah, di hamba pencinta Allah? Karena engkau di samping rumahmu ada tetangga yang kelaparan. Engkau tidak peduli dengan orang lain. Karena ada orang-orang yang menderita sedangkan engkau asyik dalam beribadah. Itulah akhlak. Bagaimana kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, baik tidak hanya antara kita dengan Allah, tapi juga sesama manusia. Maka intinya sebaik apapun hubungan kita dengan Allah, jika hablum minan nasnya hancur, kita tidak baik dengan sesama manusia, percayalah Allah pun tidak ridha. Pada akhirnya saya ingin mengajak sahabat semua untuk kembali mensukseskan visi misi Rasulullah, yaitu memperbagus perangai, memperindah budi pekerti, berakhlak dengan akhlak nabawi. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.